Selamat datang di channel kami. Kali ini saya akan membahas 7 fakta kerajaan tertua yang ada di Indonesia. Sebelum menjadi negara kesatuan, wilayah Indonesia terdiri dari banyak kerajaan besar maupun kecil. Menurut catatan sejarah, kerajaan pertama di Indonesia sudah ada sejak abad keempat Masehi. Kerajaan di Nusantara memiliki corak berbeda yaitu Hindu, Buddha, serta Islam. Berdirinya kerajaan pada masa lalu dibuktikan oleh penemuan prasasti dan kitab-kitab hingga sumber tulisan dari bangsa lain. Lantas, apa kerajaan paling tua di Indonesia? 1. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai diyakini sebagai kerajaan pertama yang berdiri di Indonesia. Berdasarkan prasasti yang ditemukan di sekitar Sungai Mahakam, Kutai, Kalimantan Timur, kerajaan ini telah ada sejak abad keempat Masehi dan bercorak Hindu lantaran menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Raja pertama Kutai adalah Kudungga. Tahta kemudian diwariskan kepada putranya, yaitu Aswawarman. Kerajaan meraih masa kejayaannya selama diperintah oleh Mulawarman, cucu Kudungga. Dia dikenal sebagai raja yang bijaksana dan baik hati. Pemerintahan dan rakyatnya juga aman sejahtera. 2. Kerajaan Tarumanegara. Sekitar abad keempat dan kelima Masehi berdiri Kerajaan Tarumanegara. Prasasti Ciarutun, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Jambu, Prasasti Pasir Awi, dan Prasasti Muara Cianten di Bogor, Jawa Barat. Prasasti Tugu di Cilincing, Jakarta, dan Prasasti Munjul di Lebak, Banten. Penggunaan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta pada prasasti diyakini sebagai petunjuk Kerajaan Tarumanegara bercorak Hindu. Pada prasasti Ciaruteum ditemukan bekas 2 telapak kaki Raja Purnawarman, dan tulisan yang menyatakan ia adalah pemimpin yang gagah berani. Deskripsi Purnawarman terkenal sebagai raja bijaksana dan sangat memperhatikan kemakmuran rakyatnya, juga tertulis dalam prasasti Tugu. Hal dibuktikan dengan digalinya Sungai Gomati sepanjang 12 km yang dijadikan terusan Kali Bekasi, atau Sungai Chandrabhaga, untuk menampung air dan mencegah banjir. 3. Kerajaan Mataram Kuno. Keberadaan Mataram kuno ditunjukkan oleh prasasti yang ditemukan di Desa Canggal, Magelang. Prasasti berhuruf Pallawa ini berangka tahun 732 Masehi dan menandakan kerajaan yang wilayah kekuasaannya berpusat di Jawa Tengah, itu bercorak Hindu. Prasasti tersebut memberitahukan Mataram berada di pulau kaya padi bernama Jawa Dwipa yang diperintah Raja Sana. Ia berkuasa dengan arif, mengutamakan kepentingan rakyat, dan wilayahnya subur makmur. Sepeninggal Raja Sana, kerajaan mengalami kemunduran dan rakyat mengalami kesulitan. Saat keponakan Raja Sana menduduki tahta, yaitu Raja Sanjaya, Mataram kembali meraih kejayaan. Keterangan mengenai Raja Sanjaya termuat dalam Prasasti Kedu atau Prasasti Mantyase dan Kitab Parayangan. 4. Kerajaan Sriwijaya. Pada pertengahan abad ke-7, Kerajaan Sriwijaya berdiri di Sumatera setelah menaklukkan Kerajaan Tulang Bawang di Sumatera Selatan dan Melayu di Jambi. Kekuasaan Sriwijaya dibuktikan oleh sejumlah prasasti dan sumber tulisan dari Tiongkok, India, Malaka, dan Persia. Prasasti yang ditemukan antara lain menyebutkan perjalanan suci dan keberhasilan Dapunta Ahyang menaklukkan beberapa wilayah, kutukan terhadap orang yang berbuat buruk dan penaklukan Kerajaan Tarumanegara oleh Sriwijaya, serta pemeliharaan keselamatan rakyat yang patuh terhadap kerajaan. Keterangan berbagai prasasti yang menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Melayu menyatakan Sriwijaya adalah kerajaan besar di Nusantara yang menjadi pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha, serta kehidupannya bergantung pada laut. 5. Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak berdiri di Aceh pada tahun 840 Masehi. Bukti keberadaannya bisa ditemukan dalam kitab Idharul Haq karya Abu Ishaq Makarani Al-Fasi. Juga kitab Tazkirah Tabakat Jumu Sultan As-Salatin oleh Syekh Syamsul Bahri Abdullah Al-Asi, serta catatan Said Abdullah ibn Said Habib Saifuddin tentang silsilah Raja-Raja Perlak dan Pasai. Nah, bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa Said Abdul Aziz, yang bergelar Sultan Alaidin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah, adalah Raja Perdana Perlak. Melalui seminar sejarah Islam di Medan pada tahun 1963 dan di Banda Aceh pada tahun 1978, Perlak akhirnya dikukuhkan sebagai kerajaan bercorak Islam pertama di tanah air. Namun, Perlak mengalami kemunduran yang disebabkan oleh ketidakstabilan pemerintahan akibat persaingan antar anggota keluarga kerajaan. Akibatnya,
Banyak pedagang yang mengarahkan aktivitas bisnisnya ke wilayah lain. 6. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai berdiri menggantikan Kerajaan Perlak yang sudah berada di ambang keruntuhannya. Penguasa lokal bernama Meurah Silu, dibantu Syekh Ismail dari Makkah, berhasil mempersatukan wilayah Samudera dan Pasai menjadi sebuah kerajaan. Pada tahun 1285, Meurah Silu menjadi raja pertama Samudera Pasai dengan gelar Sultan Malik Al-Saleh. Ia mempersunting putri penguasa Perlak, yaitu Putri Ganggang Sari atau Putri Raihani. Akhirnya, Perlak bersatu dengan Kerajaan Samudera Pasai. Kerajaan ini mengalami kemajuan pesat pada masa Malik Al-Tahir II, antara tahun 1326 hingga 1348. Hubungan dengan kerajaan Islam di India dan Arab sangat erat lewat aktivitas perdagangan. Namun, kemunduran mulai dialami sejak pemerintahan Sultan Malik Al-Tahir III. Pada tahun 1121, Samudera Pasai akhirnya dikuasai oleh Portugis. 7. Kerajaan Majapahit. Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 Masehi, yang sekaligus menjadi raja pertama dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Berdirinya kerajaan ini dibuktikan oleh prasasti Gunung Butok, Kidung Harsawijaya, Kitab Negara Kertagama, dan Pararaton. Raja Kertarajasa Jayawardana memimpin dengan adil, sehingga wilayah kekuasaannya tenteram dan sejahtera. Setelah beliau wafat, putranya yaitu Jayanegara naik takhta pada tahun 1309. Sejak pemerintahannya, Majapahit mulai dikacaukan oleh sejumlah pemberontakan. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa Pati Gajah Mada dengan hampir menguasai serta mempersatukan seluruh wilayah Nusantara. Kemajuan juga terjadi di bidang sastra dengan tersusunnya sejumlah kitab rujukan. Namun, Majapahit mengalami kemunduran saat diperintah oleh Wikramawardana, menantu Hayam Wuruk. Perang saudara kerap terjadi sehingga melemahkan pemerintahan, dan banyak wilayah akhirnya memisahkan diri. Indonesia itu unik dengan sejarahnya. Jadi mari kita jaga, lestarikan budaya, keanekaragaman, dan sejarah yang ada di Indonesia. Itulah 7 fakta kerajaan tertua yang ada di Indonesia. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe untuk video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.